Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Sudah pada sarapan atau belum? Sudah pada sholat duha? Oke, sudah semuanya ya. Pastinya sudah pada mandi semua juga dong. Nah, yang penting adalah menjaga kesehatan dan menjaga imunitas dan jangan lupa kita harus menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima lebih bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, tidak terasa ya. Kita sudah di tema 5 subtema 4 yaitu pengalamanku di tempat wisata. Oke, siapa di sini yang suka berwisata? Semuanya suka berwisata ya. Baik. Oke, Ustadz kali ini akan membahas pengalaman-pengalaman atau aturan-aturan apa saja yang ada di tempat wisata. Oke. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat di tempat wisata yaitu yang pertama. Tereng. Nah, apabila terjadi perselisihan di tempat wisata diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah, ini nih sering ini biasanya ketika kita berwisata ada kesalahpahaman antar pengunjung satu dengan yang lain ya. Nah, ini harus kita selesaikan dengan bermusyawarah. Karena apa? Sila keempat berbunyi apa? Ayo, siapa yang ingat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Heeh. Jadi, ketika kita ada terjadi perselisihan di tempat wisata, kita harus menyelesaikannya dengan cara berdamai. Tidak usah kita saling memukul, membuat gaduh. Itu tidak usah ya. Nah, yang kedua, tidak meninggalkan rombongan saat wisata. Nah, ini contohnya. Teman-temannya masih di belakang, dia lari ke depan, paling depan untuk berfoto. Padahal itu tidak boleh. Kita harus selalu bersama-sama. Kenapa? Ketika kita bersama rombongan, kita pergi sendiri, apabila terjadi sesuatu, kita minta tolong kepada siapa? Dan siapa yang akan dicarikan? Tidak mungkin. Kalau di tempat wisata, kalau bersama rombongan, orang-orang terdekat yang dicari adalah rombongannya. Nah, atau bersama siapa dia berwisata di situ ya. Jadi tidak boleh meninggalkan rombongan saat wisata karena apa? Nanti apabila terjadi sesuatu kita bisa tahu sesama rombongannya. Eh. Yang ketiga, memusyawarahkan tempat wisata yang akan dikunjungi. Nah, ini kebetulan di saat kita sedang COVID-19 ya, belum selesai, kita harus memusyawarahkan tempat wisata yang akan dikunjungi. Bermusyawarah kepada siapa? Kepada kelompok kita atau rombongan kita. Misalkan satu keluarga itu dengan satu keluarga itu pengen kemana? Misalkan satu RT itu pengen kemana? Dia pengen ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya. Dicari solusinya dengan cara bermusyawarah tentunya ya. Agar apa? Keputusan diambil dengan bijak dan bagi yang pengen keinginannya belum terpenuhi harus bersabar menerima ya. Tidak boleh langsung wis aku ramelok, aku tidak ikut soalnya tidak ke sini. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus mementingkan kepentingan bersama saat berwisata ya, tidak boleh egois. Nah, ini sikap yang sesuai dengan sila kelima di tempat wisata. Nah, di sini kita bahas dua sila ya, di sila keempat dan sila kelima di tempat wisatanya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, mematuhi tata tertib yang ada di tempat wisata. Nah, ini kita harus mematuhi aturan yang ada. Nah, harus bersikap adil kepada pengunjung yang lain. Nah, ini harus
pengunjung lain pengen melihat berfoto bersama orang tuanya. Apabila tidak diperbolehkan memberi makan hewan, jangan diberi makan. Kemudian yang lain juga harus memberitahu, harus dipatuhi, ya, tidak boleh dilanggar. Kenapa? Itu bisa membahayakan pengunjung yang lain, terutama untuk diri kita sendiri, ya. Yang kedua, tidak merusak fasilitas yang ada. Nah, ini contohnya mencoret-coret dinding kebun binatang atau tempat wisata yang ada di sana. Ini tidak boleh. Ya, ini namanya vandalisme. Bisa terkena hukuman, ya. Bisa mendapatkan punishment, hukuman sesuai aturan yang berlaku, ya. Karena apa? Karena negara kita negara hukum. Jadi semuanya sudah diatur dan kita tidak boleh melanggarnya. Contohnya saja, kita sebagai orang Islam sudah diatur sama Allah bahwa orang Islam itu harus melaksanakan sholat, puasa dan lain sebagainya. Tidak boleh kita langgar. Boleh kita langgar apabila ada syarat-syarat yang sangat penting, urgent. Misalkan sakit berarti butuh tenaga untuk makan, boleh. Nah, tapi harus cara yang lain. Ya, tembok sama seperti fasilitas umum, kita tidak boleh merusaknya. Kalau membuat bagus, Ustadz, bagaimana? Nah, kalau membuat bagus boleh. Misalkan ada tembok kosong tuh. Ada tembok kosong, kemudian ada pipa satu yang kelihatannya kok jelek ya, kok seperti ini toh. Nah, itu digambar misalkan gajah. Nah, pipanya itu dibuat seperti belalai, itu boleh. Itu namanya memperindah. Jadi, yang namanya vandalisme tidak harus kita mencoret-coret, ya. Vandalisme, yang namanya vandalisme kan mencoret, membuat jelek, itu yang dilarang. Tapi yang membuat bagus, misalkan membuat lukisan di tembok umum, tapi dengan aturan yang berlaku, harus meminta izin kepada pihak-pihak tertentu. Nah, ini yang paling penting ini di tempat wisata ini, ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kenapa kok dilarang membuang sampah sembarangan? Karena apa? Akan mengotori tempat wisata dan membuat jelek. Ya. Jadi ketika kita berwisata, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi ketika kita membawa bekal sendiri, kita harus merapikannya sendiri. Jadi ketika datang bersih, pulang juga harus bersih. Tidak boleh seenaknya sendiri. Oke, terima kasih anak-anak. Itulah penjelasan singkat dari Ustadz dari videonya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ketika kalian akan berwisata. Oke, terima kasih anak-anakku. Selamat berlibur. Ketika ada waktu luang, selamat berwisata dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.